Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membuat video tentang penerapan berpikir kritis terhadap sebuah kasus. Dengan saya sendiri, Ajeng Fisabila. Perkenalkan, saya Nada Azradi. Dan saya Divani Fasya. Ada beberapa hal yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada tentang penjelasan kasusnya. Kemudian ada klaim-klaim yang terkandung dalam kasus, analisis kasus, argumen dan kontrargumen, pola-pola deduktif spesifik, argumen induktif spesifik, dan juga analisis kesesatan berpikir informal. Kami mengambil salah satu kasus yang beberapa hari lalu sempat viral. Baru-baru ini, dunia maya dihebohkan dengan kejadian yang dilakukan oleh wisatawan asal Indonesia yang merusak pohon sakura di Jepang. Kejadian ini dimulai dengan datangnya dua pria ke tengah-tengah pohon sakura dan mulai menggoyangkan pohon hingga membuat bunga-bunganya berjatuhan. Tak hanya membuat bunga berjatuhan, ranting dari pohon sakura itu juga terjatuh usai digoyang-goyangkan pria tersebut. Tanpa rasa bersalah, si pria hanya tersenyum usai membuat kerusakan itu. Beberapa wisatawan di sekitarnya pun ikut mengabadikan momen pria tersebut saat tengah merusak pohon sakura. Kejadian viral itu rupanya telah masuk ke salah satu akun Facebook Japan Travel Tips dan Planning. Akun tersebut mengungkap bahwa pria itu merupakan seorang warga Indonesia. Sangat disayangkan karena memang bunga sakura itu sendiri diketahui hanya mekar di waktu-waktu tertentu. Melansir toko Localize, bunga sakura ini seringkali mekar pada Maret di bagian besar wilayah Jepang dan berlangsung sekitar 2 minggu. Periode mekar penuh hanya berlangsung beberapa hari. Lanjut. Klaim-klaim yang terkandung dalam kasus ini ada 6. Yang pertama adalah klaim faktual. Di sini adalah klaim faktualnya adalah 2 wisatawan Indonesia terlibat dalam merusak pohon sakura di Jepang. Kemudian ada klaim nilai. Jadi klaim nilai ini tindakan merusak pohon sakura adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Klaim ini merupakan klaim nilai karena mengevaluasi tindakan merusak pohon sakura sebagai sesuatu yang tidak pantas atau tidak terpuji dilakukan oleh seseorang. Kemudian klaim subjektif. Klaim subjektif ini contohnya para netizen sangat malu dengan tindakan wisatawan Indonesia yang merusak pohon sakura. Ini bersifat subjektif karena memang menggambarkan pendapat pribadi netizen terhadap tindakan tersebut. Lanjut. Kemudian yang keempat ada klaim objektif. Nah, klaim objektif sendiri di sini contohnya adalah para netizen sangat malu dengan tindakan wisatawan Indonesia yang merusak pohon sakura. Menggambarkan perasaan atau pendapat pribadi netizen. Klaim kabur, wisatawan Indonesia seharusnya lebih memahami budaya dan kekayaan alam Jepang sebelum melakukan perjalanan. Dan tindakan merusak pohon sakura di Jepang merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma dan etika internasional. Tidak menyebutkan secara spesifik norma atau etika internasional mana yang dilanggar oleh tindakan tersebut. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah analisis kasus. Yang pertama ada kerusakan lingkungan, yaitu tindakan merusak pohon sakura yang dilakukan oleh wisata Indonesia eh, merupakan contoh nyata dari bagaimana perilaku individu dapat merusak dan merugikan lingkungan. Karena di sini pohon sakura itu adalah simbol keindahan dan kebanggaan budaya Jepang, dan merusaknya dapat mengganggu ekosistem alami serta keindahan alam. Terus yang kedua ada reaksi netizen, di mana reaksi negatif dari netizen baik di Jepang ataupun di berbagai negara lainnya menunjukkan betapa pentingnya kesadaran akan menjaga lingkungan dan budaya setiap melakukan perjalanan. Dampak pada yang ketiga adalah dampak citra wisatawan Indonesia. Kasus ini juga berpotensi untuk merusak citra wisatawan Indonesia secara keseluruhan. Sebagai warga negara yang berkunjung ke luar negeri, tindakan individu dapat mencitrakan seluruh bangsa. Terus yang keempat, tanggung jawab individu dan edukasi. Kasus ini menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran lingkungan sebelum dan selama melakukan perjalanan. Jadi seorang wisatawan perlu dipahamkan tentang pentingnya menjaga kelestarian dan juga budaya di tempat yang mereka akan kunjungi. Terus yang kelima ada penggunaan media sosial. Viral kasus ini di media sosial menunjukkan peran pentingnya media sosial dalam menyebarkan informasi dan menyuarakan keprihatinan terhadap masalah lingkungan. Selanjutnya adalah argumen dan counter argumen. Yang pertama, argumennya adalah kerusakan lingkungan yang tidak dapat dibenarkan. Tindakan dan merusak pohon sakura oleh para wisatawan Indonesia merupakan perilaku yang tidak dapat diterima. Karena pohon sakura merupakan bagian penting dari ekosistem alam Jepang dan memiliki nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat lokal. Dan merusaknya berarti mengganggu keindahan alam serta mengancam kelestarian spesies tersebut. Kedua adalah pentingnya tanggung jawab wisatawan. Wisatawan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan menghormati lingkungan dan budaya di tempat yang mereka kunjungi.
Lalu yang ketiga adalah reaksi negatif netizen sebagai bentuk kepedulian. Reaksi negatif dari netizen menunjukkan betapa pentingnya kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan dan budaya saat melakukan perjalanan. Lalu untuk counter argumennya adalah individualitas versus representasi keseluruhan. Sebagian besar wisatawan Indonesia adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan menghargai lingkungan serta budaya di tempat yang mereka kunjungi. Lalu yang kedua adalah potensi kesalahan identifikasi. Meskipun akun Facebook Japan Travel Tips and Planning menyatakan bahwa para pelaku adalah warga Indonesia, namun tidak ada bukti yang kuat, jadi sulit untuk memastikan kebenaran dari klaim tersebut. Lalu yang ketiga adalah pentingnya edukasi dan pengawasan. Daripada menyalahkan seluruh komunitas wisatawan Indonesia, lebih baik untuk fokus pada upaya edukasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku wisatawan di tempat-tempat wisata. Untuk selanjutnya, terdapat pola-pola deteksi spesifik. Yang pertama yaitu modus ponens. Untuk P1-nya, jika pohon sakura digoyangkan, maka tak cuma bunga dan ranting pohon sakura juga berjatuhan. Untuk premis keduanya, pohon sakura digoyangkan pria tersebut, dan kesimpulannya bunga dan ranting dari pohon sakura berjatuhan. Lalu untuk yang kedua, modus tollens. Pada modus tollens ini, P1-nya netizen mengecam aksi tersebut lantaran membuat malu warga Indonesia. Untuk P2-nya, netizen tidak mengecam aksi tersebut, dan kesimpulannya pria tersebut tidak membuat malu warga Indonesia. Yang ketiga, ada silogisme hipotesis. Untuk P1-nya, jika wisatawan mengabadikan tersebut, maka beritanya menjadi viral di Facebook. P2-nya, jika berita tersebut viral di Facebook, maka membuat netizen geram. Sehingga kesimpulannya, jika wisatawan mengabadikan momen tersebut, maka netizen menjadi geram. Lalu terakhir, P1, bunga sakura hanya mekar pada waktu tertentu yang berlangsung 2 minggu atau beberapa hari. Untuk premis 2-nya, bunga sakura mekar tidak berlangsung selama 2 minggu. Kemudian untuk kesimpulannya, bunga sakura hanya berlangsung beberapa hari. Yang terakhir ada dilema. Untuk premis 1-nya, wisatawan harus memilih antara memviralkan aksi tersebut di sosial media atau hanya menegur pria yang sudah merusak pohon sakura. Lalu yang premis keduanya, jika wisatawan memilih memviralkan aksi tersebut di sosial media, maka akan membuat warga Indonesia malu. Lalu untuk premis ketiga, jika wisatawan memilih hanya menegur pria tersebut, maka tidak ada efek jerah terhadap pelaku perusak pohon sakura. Jadi kesimpulannya, baik wisatawan memilih untuk memviralkan aksi tersebut ataupun hanya menegur, keduanya merupakan niat baik wisatawan untuk menjaga pohon sakura dan lingkungan sekitar. Adalah argumen induktif spesifik. Jadi ada analoginya, merusak pohon sakura sama halnya dengan tidak menjaga lingkungan. Ketika dua pria menggoyangkan pohon sakura hingga membuat bunga-bunga jatuh dan rantingnya patah, maka secara tidak langsung merusak keindahan alam. Kemudian selanjutnya adalah generalisasi. Sikap tidak bertanggung jawab warga negara Indonesia tersebut menjadikan sebagian besar orang melihat masyarakat Indonesia dengan sebelah mata. Sikap mereka yang tidak bertanggung jawab ditandai dengan senyum tanpa rasa bersalah setelah melakukan hal tersebut, mencerminkan mereka tidak memperhatikan pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah kausalitas, yaitu menghubungkan antara sikap kedua pria tersebut dengan kerusakan pada pohon sakura. Sikap tanpa rasa bersalah dari pelaku menunjukkan bahwa mereka tidak menyadari atau tidak peduli dengan konsekuensi dan tindakan mereka. Analisis kesesatan berpikir informal. Di sini kami menemukan adanya kesesatan berpikir informal, yaitu populum snob, terjadi saat netizen secara kolektif mengekspresikan rasa malu atas tindakan wisatawan Indonesia tanpa memberikan penjelasan yang konkret atau analisis mendalam terhadap konteks atau alasan di balik tindakan tersebut. Ya, sekian dari video kami. Terima kasih.